Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Agis Pritami 2200302168 dari kelas 3A1. Saya akan mempresentasikan atau membaca buku kerja 10 dan 11 sebagai syarat esai mengikuti UAS. Buku kerja ke-10, identifikasi akses pembiayaan atau modal usaha baru. Unit jasanya food, produk atau jasanya salad, buah, dan sayur. Elemen 1. Identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal. Kriteria untuk kerja, alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi. Alasan usaha baru perlu modal, dapat mencakupi siklus pengembangan produk yang panjang. Sumber-sumber modal personal diidentifikasi. Sumber-sumber modal personal dapat mencakupi sumber bootstrapping, menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas, kecerdikan, penghematan, pemotongan biaya, atau cara apapun yang perlu dilakukan. Potensi peningkatan pendanaan dapat mencakupi creative source atau sumber-sumber kreatif. 2. Identifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas. Terdiri dari business angels, jenis venture capital, initial public offering. Business angel mempunyai karakteristik. Mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Jenis venture capital dapat mencakupi berdasarkan cara pemberian bantuan. Single tier approach, two tier approach. Initial public offering atau IPO dapat memberikan manfaat, mengatasi kendala pinjaman, mempunyai bargaining yang lebih besar dari bank. 3. Identifikasi pembiayaan pinjaman. Bank komersial, SBA granted loan, sumber-sumber pinjaman lain. Bank komersial mempunyai karakteristik bank tertarik kepada perusahaan yang memiliki arus kas yang kuat, leverage rendah, keuangan yang diaudit, manajemen yang baik, dan neraca yang sehat. SBA Granted Loan memiliki karakteristik hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Program SBA yang paling terkenal tersedia untuk usaha kecil. Pinjaman SBA dapat digunakan untuk hampir semua tujuan bisnis yang sah. Sumber-sumber pinjaman lain dapat mencakupi jaringan langganan peer-to-peer. 4. Identifikasi sumber-sumber kreatif, pembiayaan, dan modal. Leasing atau sewa memiliki karakteristik. Sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seseorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Leasing hampir selalu lebih mahal daripada membayar uang tunai untuk barang. Jadi, kebanyakan pengusaha menganggap leasing sebagai alternatif untuk ekuitas atau pembiayaan hutang. SBIR atau Small Business Innovation Research dan STTR, Small Business Technology Transfer Grant Program diidentifikasi. SBIR and STTR memiliki karakteristik. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Yang selanjutnya, bahas buku kerja ke-11, identifikasi dan evaluasi peluang pemasaran. Unit usahanya sama, food, and produk jasanya salad, buah, dan sayur. Langkah-langkah 1. Identifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Informasi tentang kebutuhan pasar dapat mencakupi informasi pasar kooperatif, apakah kita mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya lebih murah daripada negara lainnya. Tren dan perkembangan pasar baru dan berkembang, profitabilitas. Jenis pemasaran dapat mencakupi pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran barang, dan pemasaran jarak jauh. 1.2. Potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk membentuk potensi pasar baru dapat mencakupi e-commerce. Kontribusi pada bisnis dapat mencakupi pengaruh pada volume penjualan,
pertumbuhan saham, dan profitabilitas. Pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif dapat mencakupi functional approach, yaitu penjualan, pembelian, pengangkutan, penyimpanan, pembelanjaan, penangguhan resiko, standarisasi, pengumpulan informasi pasar. 2. Investigasi peluang pemasaran. 2.1 Peluang pemasaran. Peluang pemasaran dapat mencakupi pengembangan produk atau dijual kepada pelanggan dengan pengubah FAB, feature, advantages, and benefit dari produk, mengubah model atau menambahkan ukuran baru. 2.2 Hasil evaluasi peluang. Hasil evaluasi peluang dapat mencakupi daya tahan bahan baku produk, keamanan produk, tidak menimbulkan standarisasi, kemudahan untuk diproduksi dan diproses, kemudahan untuk ditangani. 2.3 Kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran. Kelayakan finansial dapat mencakupi peluang. 2.4 Kemungkinan strategi pesaing potensial. Strategi pesaing dapat mencakupi pemotongan harga, periklanan ekstensif. 2.5 Ranking peluang pemasaran. Ranking peluang pemasaran dapat mencakupi seasonal topik. 3. Evaluasi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. 3.1 Perubahan yang diperlukan. Perubahan yang diperlukan dapat mencakupi perencanaan proyek pemasaran, infrastruktur, teknologi pemasaran, data pemasaran, dan analisis. 3.2 Perubahan organisasi. Perubahan organisasi dapat mencakupi struktur organisasi berorientasi pelanggan, struktur organisasi berorientasi pasar atau wilayah. 3.3 Perkirakan kebutuhan sumber daya untuk operasi yang diubah. Perkiraan kebutuhan sumber daya, peralatan, biaya promosi, penelitian dan pengembangan, dan pelatihan staf. 3.4 Komunikasi kelayakan membuat perubahan pada operasi saat ini kepada pemangku kepentingan utama. Komunikasi kelayakan, staf keuangan, dan tenaga pemasaran. 3.5 Dokumentasi peluang pemasaran yang baru, diidentifikasi dan perubahan yang diperlukan. Berikut merupakan link dari saya mengisi hak angket yang Bu Hairani kasih. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan yang tidak dienakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.